Salam jumpa saudara-saudara sekalian. Big data adalah suatu terminologi yang sudah sering kita dengar belakangan ini. Pada dasarnya big data adalah kumpulan semua data-data digital yang tersebar dalam kehidupan kita ini. Ada data yang terstruktur, ada data yang tidak terstruktur. Ada yang formal, ada yang informal. Ada yang datanya cuma kata-kata, ada yang video, ada yang audio. Ada yang datanya dari mesin, ada yang dari inputan manusia. Pada dasarnya seluruh data itu di-generate oleh manusia setiap harinya. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita dapatkan dari data-data sebanyak itu? Disinilah ilmu big data masuk. Kita tahu bahwa data merupakan bahan baku dari informasi. Dan informasi kalau diolah menjadi pengetahuan. Kita lihat sekarang organisasi yang besar, perusahaan yang besar, negara yang besar sudah merupakan knowledge based society atau sumber daya manusia yang berpengetahuan yang bisa menjadi suatu aset paling utama dari sebuah komunitas. Kalau dulu kita tahu bahwa untuk bisa menjalankan aktivitas ekonomi kita membutuhkan money, man, machine, materials yang kita kenal dengan 4M, 5M, 6M dan lain sebagainya. Tapi belakangan ini kita melihat ada perusahaan yang tidak punya money, tidak punya mesin, tidak punya materials, ya, bahkan dia juga tidak memiliki man gitu ya, tetapi dia memiliki data. Ada di mana uang, ada di mana sumber daya, ada di mana pembeli, ada di mana supplier. Dia mainkan data-data itu dan menjadi perusahaan unicorn. Oleh karena itu, data adalah sumber daya masa kini. Karena data diolah menjadi informasi dan informasi diolah menjadi pengetahuan. Dulu kita mengenal istilah ini semua sebagai sebuah database. Hanya saja database itu hanya bisa mengolah data-data yang terstruktur seperti data KTP, kartu keluarga dan lain sebagainya. Padahal di dalam dunia internet, data-data informasi disampaikan dalam bentuk tidak terstruktur di media sosial, percakapan orang lain. Ya, kemudian orang menelpon call center karena ada keluhan, orang bertanya lewat berbagai tempat. Itu semua adalah data-data yang sebenarnya kalau semua data itu bisa kita olah, Anda akan mendapatkan informasi dan pengetahuan yang bisa meningkatkan kinerja institusi dan organisasi Anda. Dalam konteks ini banyak pertanyaan. Apakah big data bisa dipergunakan untuk sektor pendidikan? Dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga perguruan tinggi atau bahkan post doctoral degree. Di mana posisi big data dalam sektor pendidikan? Ikutilah video-video selanjutnya. Terima kasih.